Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin kaum muslimin, jamaah Aidil Adha yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izinnya, dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah, Allah masih memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan salat Aidil Adha dan untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada hari nahar ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin kaum muslimin, jamaah Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh penjuru dunia yang melaksanakan salat Aidil Adha mengumandangkan takbir dimulai pada hari nahar sampai 3 hari tasyrik. Hadirin kaum muslimin, jamaah Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat takbir yang dikumandangkan ada sebagai rasa syukur yang tidak terhingga, sebagai rasa kegembiraan seorang bapa ketika berhasil melewati berbagai macam ujian yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Allah keimanannya, diuji oleh Allah tentang ketakwaannya. Ini berdasarkan ucapannya sendiri. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim tidak mendapatkan zuriat anak, sudah usia 86 tahun, begitu dermawannya Nabi Ibrahim, selalu berkorban, selalu memberikan hadiah, selalu memuliakan tamu-tamunya, sehingga bukan sedikit harta yang dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim berada di suatu lembah melihat ternaknya yang begitu banyak, datanglah malaikat Jibril menguji, "Wahai Tuan, saya ini adalah seorang musafir yang kehabisan bekal.
tolong berikan saya seekor ternak engkau supaya saya bisa memperjalankan lagi perjalanan saya. Maka Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhan, engkau cukup mengatakan sekali saja, Subuhun Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikat wa Ruh, sekali saja, maka ambillah sepertiga ternakku ini. Luar biasa Nabi Ibrahim. Maka ketika itu Nabi Ibrahim berkata, sekiranya engkau membaca sekali lagi kalimat tersebut, ambillah separuh dari hartaku ini. Luar biasa. Maka dari itu hadirin kaum muslimin, jamaah Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak tanggung-tanggung Nabi Ibrahim, dia persembahkan hartanya, dia muliakan tamunya, dia tidak pedulikan harta dunia ini. Begitulah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Jibril berwujud aslinya, wahai Ibrahim, sebenarnya aku ini adalah seorang malaikat, maka pantaskah engkau disebut sebagai Khalilullah? Pantas. Engkau tidak memikirkan harta yang engkau miliki hanya untuk orang lain yang engkau muliakan. Maka aku kembalikanlah hartaku ini kepadamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Walaupun aku sudah mengetahui engkau adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah, namun aku tidak akan mengambil kembali apa yang telah aku ucapkan atas nama Allah. Maka dari itu Nabi Ibrahim serahkan separuh hartanya untuk orang fakir dan miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika datang musim berkorban, bukan tanggung-tanggung Nabi Ibrahim berkorban dengan berkorban 100 ekor onta, 200 ekor sapi, dan 1000 ekor domba. Kalau kita uangkan berapa miliar yang dia korbankan. Ketika itu orang berkata, ya Ibrahim, sungguh engkau tidak peduli dengan harta dunia. Walaupun engkau sebanyak orang kaya, hartamu banyak, tetapi untuk Allah engkau tidak kira-kira. Maka tidak akan ada satupun yang bisa menandingi tentang kedermawanmu ini, wahai Ibrahim. Baru muncul sifat kata-kata Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Harta yang begini banyak belum tentu bagiku ini, tetapi seandainya belum seberapa harta yang kumilikinya hanya untuk Allah, sekiranya Allah takdirkan aku untuk mendapatkan anak, kalau Allah yang minta, maka anak itukah akan kukorbankan juga. Ini keluar dari ucapan Nabi Ibrahim. Kenapa dia berkata demikian? Karena sesungguhnya Ibrahim dia beranggapan dia tidak akan mungkin lagi memiliki keturunan, karena usianya sudah tua, istrinya juga sudah tua. Maka disitulah Nabi Ibrahim melihat anak-anak ketika dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepadaku anak-anak yang saleh ya Allah. Maka Allah perkenankan ketika dia menikah dengan Siti Hajar, maka dapatlah zuriat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika anaknya sudah mulai balik, ketika sudah mulai beranjak remaja, maka disitulah Nabi Ibrahim ketika tertidur di Muzdalifah, dia bermimpi ada yang membisik kepada, ya Ibrahim, tunaikan nazarmu Ibrahim. Awal mulanya Nabi Ibrahim ragu. Ketika malam besok dia tidur di Mina, maka mimpi yang tersebut sama serupa. Apa kata Ibrahim? Ini bukan datang dari syaitan, tetapi ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah ngomong dahulu begitu ucapanku. Maka ketika itulah dia sampaikan kepada istrinya, wahai Hajar, berikan pakaian yang terbaik, wangi-wangian kepada anak kita, karena sesungguhnya aku ingin membawanya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah iblis goncang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim bapaknya, maka disitulah iblis datang. Hajar, engkau tahu kemana suamimu membawa anakmu? Katanya ingin berjumpa dengan Allah. Bohong Hajar, dia ingin membunuh anakmu. Tidak akan mungkin seorang bapak mau membunuh anaknya. Engkau tidak nampak tadi Hajar, dia membawa sebelah pisau? Iya, tapi dia ingin berjumpa, kata Allah. Katanya, sekiranya Allah yang minta, jangankan leher anakku, leherku sendiri akan kupersembahkan untuk Allah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika itu iblis datang mengganggu Ibrahim. Ya Ibrahim, sudahlah, tinggalkanlah apa yang keinginanmu, yang ingin kau lakukan atas anakmu, bertobat sajalah. Tidak, aku tidak akan mengurung niatku, karena aku pernah mengucapkan atas nama Allah. Pergi kalian. Ketika dia datang kepada anaknya Ismail, wahai Ismail, engkau masih kecil, tidak tahu apa-apa, masa engkau mau dibiarkan oleh ayahmu memotong lehermu? Maka pergi kalian. Dilemparlah dengan batu. Hadirin jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, bagaimana pendapatmu bahwasanya mimpiku ini engkau akan kusembelih atas nama Allah? Apa jawaban anaknya? Wahai ayahku, apa yang telah engkau diperintahkan oleh Allah lakukan. Mudah-mudahan aku didapat oleh Allah sebagai orang-orang yang sabar. Maka ketika itulah Nabi Ibrahim ingin menggorok leher anaknya. Maka seluruh ujian itu begitu berat. 2 kali telah digorok tapi tidak berhasil. Maka disitulah malaikat tertunduk. Maka disitulah Allah katakan, ya Jibril, ambil kambing si Habil di surga, ganti lehernya Ismail. Ketika yang ketiga kali digorok itulah darah mencerit keluar. Di situ Nabi Ibrahim tertunduk, tapi dia lihat itu adalah seekor domba. Di mana anaknya? Dia di belakang. Disitulah dia memeluk anaknya yang masih hidup dengan mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah salah satu bukti kebesaran Allah. Ketika Allah menguji hambanya dengan begitu banyak harta, tetapi dia persembahkan untuk Allah, maka hendaklah kita begitu juga. Tetapi hadirin jamaah Aidil Adha yang ke Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki mari kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini bertepatan hari Nahar 10 Zulhijjah, jamaah yang melaksanakan ibadah haji sekarang berada di Muzdalifah ketika melaksanakan wukuf di Arafah hari Senin kemarin tanggal 9 Zulhijjah. Jam 9 pagi ini adalah subuhnya seluruh jamaah yang berada di Muzdalifah akan bertolak menuju ke Mina dan melaksanakan solat subuh di Mina jam 9 pagi ini. Sementara kita melaksanakan solat Aidil Adha di Mina, jemaah haji tidak melaksanakan solat Id, tetapi mereka akan bergerak lagi untuk pergi melontar jamarat Aqabah dengan jarak tempuh bahkan sampai 5 kilo untuk membawa 7 butir batu yang akan dilemparkan jamarat Aqabah dengan mengumandangkan takbir membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pada kesempatan kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah pada hari nahar ini min iraqatid dam, melainkan menumpah darah, artinya menyembelih hewan kurban. Kenapa amalan ini yang paling utama pada hari nahar ini? Karena nanti pada hari kiamat akan datang melapor kepada Allah, ya Allah, hambamu ini dahulu telah melakukan amalan yang engkau sukai ya Allah, yakni ibadah kurban. Yang datang melapor kepada Allah hanyalah sampah, bulunya, kukunya, tanduknya hewan kurban yang akan datang melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalaulah bulu dan kuku tanduk sebagai sampah tidak digunakan dan tidak dimakan pada hari raya kurban, padahal itu yang akan datang pada hari kiamat, apalagi yang kita makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, man wajada sa'atan falam yudhi, tapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka dia jangan datang, jangan dekat di tempat solat kami. Begitulah Rasulullah mengancam orang yang mampu, yang ada rezeki tapi tidak mau berkorban, maka jangan dekat dengan tempat ibadah kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apabila dia mampu tapi tidak berkorban, tidak sesuai ucapan dengan perbuatan, ketika kita solat kita membaca
doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah sembelihanku. Nusuk itu artinya sembelihanku, ibadah kurbanku, wa mahyaya wa mamati lillah, hidupku matiku karenamu ya Allah. Tetapi senyak dia tidak berkorban, apa kata Allah? Mana buktinya yang engkau ucapkan? Mana engkau ucapkan ibadah sembelihanmu, mana dia? Maka tidak sesuai ucapan dengan perbuatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari sama-sama kita pasang niat semasa hidup kita, selagi hayat masih dikandung badan, cintailah ibadah kurban ini. Kalau bisa setiap tahun kita mempersembahkan ibadah yang terbaik untuk Allah, karena Allah akan memberikan balasan yang terbaik. La yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan dagingnya, tidak akan sampai, melainkan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berkorban adalah orang yang mempersembahkan kepada Allah bukti iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan bisa melaksanakan ibadah kurban setiap tahunnya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, kita bersyukur dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur, Allah memberkati umur, Allah memberkati rezeki kita. Bersalawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat, kita tergolong umatnya yang selalu menjalankan Al-Quran dan sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر.
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar.